Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada video kali ini saya akan membahas masalah bantuan yang lagi viral saat ini, yaitu bantuan PKH. Nah guys, banyak sekali KPM yang bertanya kepada saya, kenapa bantuan saya kok berkurang? Kenapa kok bantuan saya tidak sesuai dengan jumlah anak saya? Kenapa anak saya ada SMP, ada SMA, ada 2 orang SD, ada balita, ada ibu hamil, kok jumlahnya tidak sesuai. Nah, di sini saya akan membahas aturan PKH di tahun 2021 yang menyebabkan jumlah bantuan yang diterima oleh KPM itu berkurang dari tahun 2020 kemarin. Nah, buat kamu yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita mulai videonya, silakan di subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Jangan lupa kasih like dan komen agar channel ini semakin berkembang di kemudian hari. Nah guys, di tahun 2021 ini terjadi perubahan skema jumlah bantuan PKH. Nah, di sini untuk besaran bantuan tiap komponen masih sama dengan tahun 2020, yaitu ibu hamil sebesar 3 juta per tahun atau 750.000 per tahap. Untuk anak usia dini 3 juta per tahun atau sebesar 750.000 per tahap. Untuk anak SD 900.000 per tahun atau 225.000 per tahap. Untuk anak SMP 1.500.000 per tahun atau 375.000 per tahap. Untuk anak SMA itu 2 juta per tahun atau 500.000 per tahap. Nah, untuk penyandang disabilitas berat dan lansia 2.400.000 per tahun atau 600.000 per tahap. Nah, mulai di kuartal ketiga tahun 2020 komponennya ditambah, yaitu penderita penyakit tuberkulosis atau TBC, yaitu bantuannya 3 juta per tahun atau sebesar 750.000 per tahap. Nah guys, di tahun 2021 itu ada aturan baru yang menentukan besarnya jumlah yang diterima oleh KPM PKH. Nah, di dalam satu keluarga itu maksimal hanya 4 orang yang bisa dibantu oleh PKH. Jadi kalau komponennya ada 6 orang atau 7 orang atau 5 orang, yang bisa dibantu hanya 4 orang. Jadi sebanyak-banyaknya hanya 4 orang. Dengan ketentuan yang pertama, ibu hamil hanya dibantu sampai kehamilan kedua. Anak usia dini sebanyak-banyaknya hanya 2 orang di dalam keluarga PKH. Anak SD atau sederajat sebanyak-banyaknya hanya 1 orang di dalam keluarga. Anak usia SMP atau sederajat itu sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga. Anak usia SMA atau sederajat hanya sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga. Yang ketujuh, lanjut usia yang lebih dari 70 tahun atau 70 tahun sebanyak-banyaknya hanya 1 orang di dalam keluarga. Yang terakhir, penyandang disabilitas itu sebanyak-banyaknya hanya 1 orang di dalam keluarga. Jadi kalau di dalam keluarga itu ada 2 anak SD atau 2 anak SMP atau 2 anak SMA, itu yang dibayar hanya 1 orang per komponen. Tapi kalau untuk usia dini itu dibayar sebanyak 2 orang. Nah guys, biar kamu semakin paham, saya kasih contoh perhitungan. Di dalam satu keluarga memiliki 1 anak balita, 2 anak SD dan 1 anak SMP. 1 balita, 2 SD dan 1 SMP. 1 balita dibayar 750.000 per tahap. 2 anak SD itu yang dibayar hanya 1 orang, yaitu 225.000 per tahap. Anak SMP dibayar 375.000 per tahap. Jadi berapa bantuan yang diterima keluarga ini per tahap, yaitu sebesar 1.150.000
350.000. Saya kasih contoh untuk keluarga yang kedua. Satu keluarga memiliki satu anak SD, satu anak SMP, 2 anak SMA, dan 2 lansia. Jadi komponennya tetap ada 4, yaitu anak SD, SMP, SMA, dan lansia. Satu anak SD dibayar 225.000, satu anak SMP dibayar 375.000 per tahap, anak SMA dibayar 500.000 per tahap, lansia dibayar hanya satu orang, yaitu 600.000 per tahap. Jadi berapa total bantuan yang diterima keluarga ini per tahap? Yaitu sebesar Rp1.700.000. Contoh yang selanjutnya, satu keluarga memiliki satu ibu hamil, 2 anak SMP, 2 anak SMA, dan 1 disabilitas berat. Berarti anak ibu ini sudah ada 5 orang dan hamil yang ke-6. Artinya kehamilan ini tidak ditanggung oleh PKH. Karena kehamilan yang ditanggung oleh PKH yaitu sampai kehamilan yang kedua. Jadi komponennya 2 anak SMP, 2 anak SMA, dan 1 disabilitas. 2 anak SMP hanya dibayar satu orang, yaitu 375.000. 2 orang anak SMA hanya dibayar satu orang, yaitu 500.000. 1 disabilitas berat dibayar 600.000 per tahap. Jadi total bantuan yang diterima keluarga ini sebesar Rp1.475.000. Contoh keluarga yang selanjutnya. Satu keluarga memiliki satu ibu hamil dan 2 balita. Artinya ibu ini hamil anak yang ketiga. Berarti kehamilannya tidak ditanggung PKH. Jadi yang dibayar hanya 2 orang balita, yaitu sebesar Rp1.500.000. Karena satu orang balita dibayar 750.000 per tahap. Oke, keluarga yang selanjutnya memiliki 2 anak SD dan 2 anak SMA. 2 anak SD, 2 anak SMA. Nah, ini ada 2 anak SD, 2 anak SMA, jumlahnya ada 4, tapi masing-masing dibayar hanya satu orang. SD 225.000, SMA 500.000 per tahap. Jadi total yang diterima adalah Rp775.000. Contoh keluarga yang selanjutnya. Satu keluarga memiliki 2 anak SD dan 1 ibu hamil. Ingat, ibu ini hamil anak yang ketiga. Jadi yang dibayar hanya anak SD, yaitu satu orang Rp225.000. Contoh yang selanjutnya, satu keluarga memiliki 2 anak balita, 1 anak SMP, dan 1 anak SMA. 2 balita semuanya dibayar, yaitu Rp1.500.000 per tahap. 1 anak SMP 375.000, 1 anak SMA 500.000. Jadi total yang diterima 2.375.000. Oke, demikianlah contoh perhitungan bantuan PKH di tahun 2021. Semoga bermanfaat. Tetap stay tune di channel ini. Saksikan terus video-video selanjutnya. Semoga ibu-ibu bisa menghitung berapa total bantuan yang diterima untuk tahap 1 di tahun 2021 ini. Semoga tidak ada lagi pertanyaan kenapa bantuan saya berkurang. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezeki yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.